Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Radio, channel pemersatu ataupun penyemangat peternakan baik petelur kembali. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Nah, untuk pagi ini tetap sharing kita seputar peternakan baik telur. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu walaupun sedikit. Insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, untuk kali ini kita akan bahas, yaitu banyak pertanyaan dari teman, kapan sih bebek telur Buaya itu akan mulai bertelur. Jadi apakah ada 5 tanda ini? Jadi untuk mengetahui, mari kita simak videonya. Apa itu? Oke, jumpa lagi bersama channel RPO, channel penyemangat peternakan bebek telur. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dan patut kita syukuri. Karena atas nikmat sehat, apapun yang kita lakukan akan indah, akan bermanfaat. Nah, untuk kali ini kita tetap sharing seputar peternakan bebek telur kembali. Intinya nggak bosan-bosan kita ingin curhat ataupun tukar pengalaman dalam bidang peternakan bebek telur. Intinya menyampaikan sedikit apa yang terjadi di pengalaman saya, yaitu dalam bidang peternakan bebek telur. Intinya walaupun sedikit ilmu masih bisa kita sampaikan buat teman-teman, karena sedikit pun kalau bisa bermanfaat, insya Allah bisa menjadi hal yang positif. Makanya jika ada kritik dan saran, kita selalu sharing ataupun bermuasyarah, selalu belajar dalam bidang peternakan bebek telur. Nah, kita akan bahas, yaitu kenapa sih jika kita memelihara bebek telur Buaya, kapan sih bebek itu mulai akan bertelur. Jadi teman-teman, jika memelihara bebek telur dari Buaya ataupun umur kisaran 4 bulan mulai dari kandang, kadang kan banyak sih keluhan dari teman, kapan sih bebek ini akan bertelur, kapan. Jadi jika teman-teman penasaran, kita akan sharing berdasarkan pengalaman. Oke teman, jadi langsung saja kita bahas tentang permasalahan ini. Jadi intinya untuk masalah peternakan bebek telur, apapun yang kita lakukan, yang ingin kita pelajari harus kita ulang-ulang. Karena posisi segala ilmu sesuatu itu harus kita ulang-ulang untuk mengetahuinya, agar lebih bisa menenangkan kita dalam bidang peternakan bebek telur di saat bebek telur kita belum produksi. Jadi yang pastinya jika teman-teman beternak bebek telur dari Buaya, yang pertama, jika teman-teman ingin mengetahui bebek itu akan mulai bertelur, yang pastinya yang pertama, di saat bebek telur teman-teman itu nafsu makannya tinggi, tiba-tiba ada penurunan. Berarti penurunan yang pertama, penurunan nafsu makan bebek telur akan berkurang. Karena posisi bebek itu di saat mau produksi mengalami reaksi lah pada peternakan bebek telur. Intinya kalau orang hamil menyidam lah. Jadi biasanya dia pakan itu habis, kita kasih berapapun habis, tiba-tiba makanan itu disisakan oleh bebek telur. Intinya teman-teman jangan panik, itulah tanda-tanda bebek itu akan mulai produksi. Yang biasanya per 100 ekor dia menghabiskan 14 kilo ataupun 13 kilo, nanti itu kita satu hari itu habisnya lambat. Intinya dia bisa mencapai 12 kilo, nggak sampai pakan standar seperti dari pertama tadi. Makanya kalau udah terjadi seperti itu, untuk masalah protein tingkatkan. Karena kan udah penurunan, jadi kita harus kualitas proteinnya harus lebih tinggi untuk membantu pencernaan telur itu supaya lebih cepat bersemi, cepat tumbuh, itulah menjadi butiran telur nantinya. Oke, jadi yang kedua yaitu bebek telur itu akan mengalami proses perkawinan semu. Intinya masa perkawinan. Jadi intinya reaksi bebek telur itu akan punya tingkah yang lain. Kalau istilah ayam itu memeti, dia satu sama yang berkejaran. Intinya kan kalau bebek telur kandang ini, kalau versi pengalaman saya nggak memakai jantan. Jadi biasanya memelihara dia waktu itu 280 ekor, itu totalitas dia betina semua. Intinya
Bedanya kalau untuk masalah telur nanti untuk khusus semua betina, untuk ditetaskan nggak bisa. Tapi jika kita ingin bebek telur itu bisa kita gunakan untuk penetasan, kita menggunakanlah dikasih jantan. Berarti kalau 10:1 itu menurut prosedur, tergantunglah. Makanya kalau untuk kita beternak budidaya telur kita untuk penetasan, kita bikin koloni yaitu per 10 ekor kasih 1 jantan. Insya Allah nanti telur itu bisa ditetaskan mempunyai benih. Jadi yang kita bilang tadi yaitu bebek itu mengalami kawin semu antara betina sama betina, instingnya dia itu mengalami perkawinan. Jadi itulah yang menurut saya yang sangat menyenangkan. Oh, bebek itu udah mengalami perkawinan. Yang pasti nanti kurang lebih seminggu lagi insya Allah bebek itu akan mulai bertelur. Makanya itu harus kita perhatikan teman-teman. Itulah enaknya kita beternak bebek telur dari bayah mempunyai proses. Jadi untuk masa produksi nantinya akan berkepanjangan. Oke, dan yang ketiga bebek kita akan mulai bertelur dan tanda-tanda yaitu rontoknya bulu halus, bulu kapas. Nanti teman-teman pasti bisa memperhatikan nanti bertaburan bulu halus, bulu kapas. Itu insting alaminya dia untuk alas kandang kalau menurut relasi alamnya. Jadi jika teman-teman jangan panik jika bulu halus bertaburan di area kandang, itulah reaksi bebek telur akan mulai bertelur. Makanya perawat terus jika bebek telur mempunyai ketiga tanda tadi. Perhatikan untuk masalah nutrisi kandang, jangan sampai lembab, pastikan kandang nggak bocor. Dan yang keempat yaitu bebek telur itu akan mengalami reaksi di malam hari yaitu bising tanpa ada gangguan. Makanya kalau nanti teman-teman selidiki jika bebek itu kisaran dia jam 12 malam mengalami kebisingan macam ada gangguan binatang, jika teman-teman cek memang ada binatang liar, memang ganggu dia berisik, biasanya dia mengelilingi kandang dia sambil suaranya bisik lah, kita kalau tidur bisa terganggu. Makanya itu mungkin kalau areal tubuhnya itu mengalami reaksi lah untuk masalah pencernaan telurnya. Makanya untuk hal itu teman-teman jangan panik. Itulah 5 tanda yang ada pada 5 tanda bebek itu akan mulai bertelur. Dan terus perhatikan perawatan, insya Allah dalam jangka kurang lebih dari semingguan lebih insya Allah bebek itu akan mulai produksi. Makanya dalam beternak bebek telur bayah ini ya seru, kita menunggu penantian untuk bebek mulai produksi. Oke teman-teman, jadi yang terakhir yaitu bebek itu akan mulai produksi atau mulai bertelur. Makanya teman-teman tetap penasaran kan, intinya di saat teman perhatikan areal kandang yang biasanya padat rata tiba-tiba mengalami cekungan ataupun koaan dari bebek telur macam kawah-kawah kecil di areal sudut kandang, itu menandakan memang bebek telur akan mulai produksi. Faktor alamnya bebek itu memang kalau ingin bertelur kan mempunyai kawah ataupun lubang nanti untuk disembunyikan telur-telur tersebut. Biasanya kalau ada hal-hal yang kering seperti daun-daun kering nanti dikumpuli di areal sudut kandang. Oke, cukup sekian saja video yang singkat ini teman-teman. Intinya itulah, jika teman-teman ingin mengetahui, jika teman-teman nggak sabar bebek itu akan kapan berproduksinya, jika teman-teman memelihara bebek telur dari bayah, yaitu 5 tanda itu harus teman-teman perhatikan. Dan kalau jika ada tanda-tanda tersebut, perhatikan untuk masalah pakan, untuk masalah nutrisi, proteinnya, semuanya. Kandang harus diperhatikan, jangan sampai di saat musim hujan bocor ataupun lembab. Itu bisa menentukan cepatnya bebek itu cepat berproduksi. Oke, cukup sekian saja dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternakan bebek telur.